Bayangkan hidup dalam kesendirian dan kemiskinan sejak kecil. Tak ada orang tua, tak ada keluarga, hanya kesepian yang menemani. Tapi siapa sangka, pertolongan kecil kepada seekor kucing bisa mengubah hidup seseorang menjadi penuh keajaiban. Halo semuanya. Selamat datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita mengharukan lainnya. Kita mulai kisah yang akan membuat hati kalian tersentuh. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Laila. Sejak kecil, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ia tidak tahu bagaimana rasanya memiliki kasih sayang orang tua karena mereka telah menghilang secara misterius saat ia masih bayi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, dan tidak ada yang benar-benar peduli untuk mencari tahu. Ia hanya mendengar desas-desus bahwa ibunya menghilang tanpa jejak di malam yang penuh badai, sementara ayahnya pergi mencari sang istri tetapi tak pernah kembali. Sejak saat itu, Laila hanya bisa bertahan hidup seorang diri. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir desa, rumah yang hampir runtuh dimakan usia, dengan atap yang bocor saat hujan dan dinding kayu yang berlubang di sana-sini. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Laila akan bangun lebih awal dari siapapun. Bukan karena ia ingin, tetapi karena ia harus. Ia harus berjalan kaki ke hutan untuk mencari kayu bakar yang nantinya akan ia jual di pasar dengan harga yang sangat murah. Kadang-kadang, ia juga mengumpulkan bunga liar dan merangkainya dengan tangan kecilnya yang kasar. Bunga-bunga itu ia jual kepada orang-orang kaya di desa yang ingin menghiasi rumah mereka. Namun, seringkali dagangannya tidak laku. Warga desa yang kaya memandangnya dengan jijik, sementara mereka yang miskin tidak mampu membeli apapun darinya. Seringkali, Laila pulang dengan tangan hampa, perut yang lapar, dan hati yang penuh luka. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi setiap malam sebelum tidur, ia akan menatap langit dan bertanya-tanya apakah ada seseorang di luar sana yang peduli padanya. Di desa itu, tak banyak orang yang peduli terhadap nasibnya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Laila adalah pembawa sial. Anak yatim piatu itu pasti dikutuk, bisik seorang ibu kepada anaknya saat mereka melewati Laila di pasar. Jangan terlalu dekat dengannya, nanti kau tertular kesialannya. Anak kecil itu menatap Laila dengan rasa takut, lalu berlari menjauh seolah-olah gadis itu adalah penyakit yang harus dihindari. Laila hanya bisa menundukkan kepalanya dan berusaha menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia bukanlah pembawa sial, bahwa ia juga manusia seperti mereka, bahwa ia hanya seorang gadis kecil yang kesepian. Tetapi ia tahu, tidak ada yang akan mendengarkan. Ketika malam tiba, kesedihannya semakin menjadi-jadi. Tidak ada cahaya lampu di rumahnya, hanya temaram lilin kecil yang hampir habis. Angin malam berhembus masuk melalui celah-celah dinding, membuat tubuhnya menggigil dalam pakaian lusuh yang tipis. Perutnya yang kosong sering berbunyi, tetapi ia sudah terbiasa dengan rasa lapar. Ia tidak memiliki apapun selain sisa roti kering yang ia dapatkan dari belas kasihan seorang penjual di pasar. Kadang-kadang, ia akan menangis dalam diam, takut jika suaranya akan terdengar oleh malam yang sunyi. Ia merindukan seseorang yang bisa memeluknya, membisikkan kata-kata hangat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, malam demi malam, ia hanya memiliki kesepian sebagai teman. Namun, meskipun hidupnya begitu pahit, Laila tidak pernah kehilangan harapan. Setiap pagi, ia akan bangkit dan menghadapinya dengan senyum tipis di wajahnya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, takdir akan berubah. Bahwa mungkin, di suatu tempat, ada seseorang yang masih mencintainya. Dan mungkin, suatu saat nanti, ia tidak akan lagi sendirian.
Hari itu, langit mendung menggantung di atas desa. Angin berhembus dingin, membuat dedaunan bergetar seolah membisikkan sesuatu. Laila berjalan sendirian di jalan setapak menuju hutan, membawa sebuah keranjang tua di tangannya. Hari ini adalah hari yang berat. Di pasar, ia tidak berhasil menjual apapun. Para pembeli hanya melewatinya tanpa memperhatikan, sementara beberapa pedagang lain menertawakan dagangannya yang sederhana. Perutnya kosong, tetapi ia sudah terbiasa dengan rasa lapar itu. Ia terus melangkah, berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa putus asa yang mulai merayap hatinya. Hingga tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di tengah jalan yang sepi, di antara rerumputan yang tinggi, tergeletak sesosok kecil yang tampak lemah. Seekor kucing berbulu emas dengan tubuh penuh luka dan kotoran menutupi sebagian besar bulunya. Laila menatap kucing itu dengan perasaan iba. Tubuh mungilnya naik turun perlahan, napasnya tersengal-sengal, seolah sedang berjuang keras untuk tetap hidup. Kasihan sekali. Gumamnya, berjongkok mendekat. Ia mengulurkan tangannya, namun ragu sejenak. Mungkin kucing itu akan menggigit atau mencakar jika merasa terancam. Tapi saat jari-jarinya menyentuh bulunya yang kusut, kucing itu hanya mengerjap lemah dan mengeluarkan suara lirih, seolah meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Laila melepas syalnya yang sudah usang dan membungkus tubuh kecil itu dengan hati-hati. "Aku akan membawamu pulang," bisiknya. Ia tahu bahwa dirinya sendiri hampir tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup, tetapi bagaimana mungkin ia meninggalkan makhluk kecil yang lebih menderita darinya? Sepanjang perjalanan pulang, Laila mendekap kucing itu erat-erat, memastikan bahwa hewan malang itu tetap hangat. Bulunya yang semestinya berkilau kini tampak kusam, bercampur debu dan noda darah kering. "Siapa yang tega membiarkanmu seperti ini?" tanya Laila lirih, meskipun ia tahu kucing itu tidak akan menjawab. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata hewan itu yang anehnya terasa familiar. Seolah-olah kucing itu mengenalnya. Seolah-olah mereka memiliki ikatan yang lebih dalam daripada pertemuan biasa. Tapi Laila mengabaikan pikirannya sendiri. Itu pasti hanya perasaan aneh karena ia telah lama hidup sendirian tanpa seorang pun yang peduli padanya. Sesampainya di gubuk kecilnya, Laila segera meletakkan kucing itu di atas selimut tipis yang ia miliki. Ia menyalakan lilin kecil di sudut ruangan, memberikan sedikit cahaya pada tempat yang suram itu. "Tunggu sebentar, aku akan mengambil air hangat untuk membersihkan lukamu," katanya. Meskipun ia tahu kucing itu tidak akan membalas. Ia merendam kain dalam air hangat yang ia dapatkan dari kendi tua, lalu mulai membersihkan tubuh mungil itu dengan penuh kelembutan. Setiap kali kain menyentuh luka-lukanya, kucing itu mengeluarkan suara lirih, tapi ia tidak berontak. Seolah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada gadis itu. "Kau pasti sangat kesakitan," gumam Laila sedih. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, Laila memberikan sebagian kecil dari roti kering yang ia simpan untuk dirinya sendiri kepada kucing berbulu emas itu. Ia bahkan membiarkan kucing itu tidur di dekatnya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Saat lilin perlahan padam, dan kegelapan menyelimuti ruangan, ia bisa merasakan kehangatan tubuh kecil itu di dekatnya. "Mulai sekarang, kau tidak sendirian lagi," bisiknya sebelum akhirnya tertidur. Dan tanpa ia sadari, di dalam kegelapan, sepasang mata emas kucing itu menatapnya dengan penuh makna, seolah ingin mengucapkan terima kasih, atau mungkin, sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sejak kucing berbulu emas itu tinggal bersamanya, sesuatu yang aneh mulai terjadi dalam kehidupan Laila.
Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan, menganggap semua kejadian itu hanya kebetulan. Namun, semakin hari, semakin banyak hal tak masuk akal yang terjadi. Pagi itu, saat ia terbangun, ia mendapati sesuatu yang mustahil ada di dalam rumahnya. Di sudut ruangan, tepat di dekat tempat tidur Reyotnya, terdapat sekantong kecil koin emas yang bersinar keemasan dalam cahaya pagi. Laila mengerjap-ngerjapkan matanya, mengira ia masih bermimpi. Dengan tangan gemetar, ia meraih kantong itu dan membukanya. Koin-koin di dalamnya berkilauan dengan cahaya lembut, seolah berasal dari dunia lain. Ia tidak pernah memiliki uang sebanyak ini sebelumnya. Dari mana datangnya? Ia menoleh ke arah kucing berbulu emas yang masih meringkuk di atas selimut, menatapnya dengan tatapan lembut yang misterius. Hari itu, Laila memutuskan untuk menggunakan sebagian uang itu untuk membeli makanan yang layak. Ia berjalan menuju pasar dengan hati-hati, takut kalau ada yang tahu bahwa ia membawa koin emas yang begitu berharga. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi para pedagang. Biasanya, mereka tidak mau meliriknya, bahkan cenderung mengusirnya. Tetapi hari ini, seolah ada sesuatu yang berbeda. "Laila, kau mau membeli sesuatu? Silakan lihat daganganku," kata seorang penjual roti, tersenyum ramah. Laila mengerutkan kening. Biasanya, pria itu bahkan enggan memberinya sisa roti yang hampir basi. Dengan ragu, ia membeli beberapa potong roti, lalu mencoba membeli beberapa kebutuhan lain. Aneh sekali, semua orang di pasar memperlakukannya dengan lebih baik. Seakan ada cahaya tak terlihat yang mengelilinginya, mengubah cara orang-orang melihatnya. Malamnya, ketika ia kembali ke rumah, keajaiban lain terjadi. Tanaman liar yang biasanya layu di sekitar gubuknya kini tumbuh subur dan hijau, seolah-olah mendapat berkah dari langit. Pohon di dekat rumahnya yang tadinya kering kini mulai berbuah, dan bahkan ayam-ayam kurus yang biasa berkeliaran di sekitar desa tiba-tiba bertelur lebih banyak dari biasanya. Laila duduk di depan rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ini tidak mungkin kebetulan, gumamnya sambil menatap kucing berbulu emas yang tengah duduk di sampingnya, mengibas-ngibaskan ekornya perlahan. Mata emas kucing itu kembali menatapnya dengan sorot yang dalam, seolah berkata bahwa semuanya memang bagian dari sebuah rencana besar. Beberapa hari kemudian, Laila kembali menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat ia hendak mengambil air di sumur tua di belakang rumah, ia melihat sesuatu yang berkilauan di dasar sumur. Dengan hati-hati, ia menurunkan ember dan menariknya kembali ke atas. Matanya melebar saat melihat bahwa di dalam ember itu bukan hanya ada air, tetapi juga terdapat batu-batu permata kecil berwarna biru dan merah. Ia hampir menjatuhkan ember itu karena terkejut. "Bagaimana mungkin?" bisiknya. Jantungnya berdegup kencang. Sejak kapan sumur tuanya yang hampir kering bisa menghasilkan batu permata? Dengan tangan gemetar, ia membawa beberapa batu itu ke pasar dan mencoba menjualnya. Dan yang mengejutkan lagi, seorang saudagar kaya langsung membeli semuanya dengan harga yang sangat tinggi. Sejak saat itu, kehidupan Laila berubah drastis. Dari gadis miskin yang selalu kesulitan mencari makan, kini ia memiliki cukup uang untuk membangun rumah yang lebih layak. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menatap kucing berbulu emas yang masih setia menemaninya setiap malam, membiarkan tubuh mungilnya tidur di pangkuannya. "Semua ini terjadi sejak aku menolongmu," katanya pelan, mengelus bulu halus kucing itu. "Siapa sebenarnya kau?" Kucing itu hanya menutup matanya dan mengeluarkan dengkuran pelan, seolah berkata, "Waktunya belum tiba untukmu mengetahui semuanya." Hidup Laila kini berubah dalam sekejap, seolah-olah takdir yang selama ini kejam padanya telah berbalik arah.
Gadis yang dulu kelaparan dan hanya memiliki sehelai pakaian lusuh, kini memiliki rumah yang layak, pakaian yang indah, serta makanan yang berlimpah. Semua berawal dari kucing berbulu emas yang ia rawat dengan sepenuh hati. Sejak keajaiban pertama kali terjadi, kekayaan seolah datang tanpa henti. Sumur tuanya terus mengeluarkan batu permata, dan setiap kali ia meninggalkan rumah, ia selalu menemukan sesuatu yang berharga di jalan, entah itu koin emas, perhiasan, atau bahkan makanan lezat yang ditinggalkan begitu saja. Namun, meskipun hidupnya sudah jauh lebih baik, hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ia bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Siapa kucing ajaib ini sebenarnya? Namun, perubahan hidupnya tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga tatapan iri dari orang-orang di desa. Mereka yang dulu mencemoohnya kini datang dengan wajah penuh senyum palsu, berpura-pura baik hanya untuk mendapatkan bagian dari keberuntungannya. "Laila, aku selalu tahu kau anak yang baik," kata seorang wanita tua yang dulu pernah mengusirnya dari pasar. "Maukah kau membantu kami sedikit? Kami juga sedang kesulitan." Laila menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, orang-orang ini bahkan tidak sudi menyentuhnya. Tapi sekarang, saat ia memiliki segalanya, mereka datang mengemis kebaikannya. Apakah kebaikan itu hanya berlaku jika seseorang memiliki sesuatu yang bisa diberikan? Walaupun begitu, Laila tidak membiarkan hatinya dipenuhi kebencian. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin di desa yang benar-benar membutuhkan. Ia membangun rumah bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, memberi makanan kepada anak-anak yang kelaparan, dan menyediakan pekerjaan bagi mereka yang kesulitan mencari nafkah. Seiring waktu, ia mulai dikenal sebagai bidadari desa, seseorang yang membawa berkah bagi banyak orang. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, ia tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Setiap malam, ia duduk di teras rumah barunya, mengelus kepala kucing berbulu emas yang setia menemaninya. "Aku bahagia, tapi aku masih merasa ada sesuatu yang hilang," gumamnya, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang ke desa, mendengar kabar tentang gadis yang dulunya miskin namun kini menjadi kaya raya. Ia menawarkan Laila kehidupan yang lebih mewah di kota, di mana ia bisa hidup sebagai seorang bangsawan, mengenakan gaun-gaun indah, dan menghadiri pesta-pesta megah. "Kau tidak perlu lagi tinggal di desa ini," katanya dengan senyum meyakinkan. "Kehidupanmu seharusnya jauh lebih baik di kota. Di sini, kau hanya membuang waktumu." Laila berpikir sejenak, lalu menunduk menatap kucing berbulu emas yang duduk di kakinya. Ia tahu, selama ini keajaiban yang mengubah hidupnya datang bukan dari kota, bukan dari bangsawan kaya, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih berharga. Dengan senyum lembut, ia menolak tawaran itu. "Aku mungkin sudah kaya, tapi hatiku tetap di sini," katanya. "Kekayaan tidak ada artinya jika aku melupakan asal-usulku dan orang-orang yang benar-benar membutuhkanku." Saudagar itu terkejut dengan jawabannya, tetapi ia tidak bisa membantah. Laila telah memilih jalannya sendiri, bukan kehidupan penuh kemewahan di kota, tetapi kehidupan yang bermakna di desa, bersama mereka yang benar-benar ia sayangi. Dan di malam yang sunyi, saat ia kembali ke rumah dan memeluk kucing berbulu emasnya, ia merasakan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kekayaan, rasa damai di hatinya. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Bintang-bintang bersinar terang di langit desa yang sunyi, seolah mengawasi Laila yang duduk di depan rumahnya. Ia mengelus kucing berbulu emas yang setia berada di pangkuannya, mengusap lembut bulu halusnya yang kini tampak semakin bercahaya. "Aku selalu bertanya-tanya, siapa sebenarnya kau?" bisik Laila, menatap mata kucing itu yang berkilauan seperti emas cair.
Sudah lama ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang hewan ini. Bukan hanya keajaiban yang selalu terjadi sejak ia merawatnya, tetapi juga tatapan yang seolah menyimpan rahasia besar. Setiap kali Laila berbicara dengannya, kucing itu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan memahami setiap kata yang diucapkannya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan berguguran dan mengguncang jendela rumahnya. Kucing berbulu emas itu berdiri perlahan, menatap Laila dengan dalam, lalu mulai berjalan ke arah hutan di belakang rumah. Laila terkejut. "Kau mau kemana?" tanyanya, tetapi kucing itu tidak menjawab, hanya menoleh sebentar, seolah menyuruhnya mengikuti. Dengan hati berdebar, Laila bangkit dan mengikuti langkah kucing itu. Mereka berjalan menembus pepohonan yang semakin gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Suasana terasa magis, seolah ada sesuatu yang akan terungkap di balik kegelapan malam ini. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah danau kecil yang jernih, tersembunyi di tengah hutan. Airnya begitu tenang, memantulkan cahaya bulan dengan indah. Kucing berbulu emas itu berhenti di tepi danau dan menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Laila berdiri di belakangnya, bingung. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya, tapi sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya emas mulai menyelimuti tubuh kucing itu. Awalnya hanya seperti pijaran lembut, tetapi kemudian semakin terang, memenuhi seluruh area di sekitar mereka. Laila mundur selangkah, matanya membelalak tak percaya. Tubuh kecil kucing itu perlahan mulai berubah, memanjang dan membesar, hingga akhirnya menjadi seorang wanita cantik dengan gaun emas berkilauan. Laila menahan napas. Wanita itu memiliki wajah yang lembut dan penuh kasih, dengan mata emas yang sama seperti kucing itu. Rambut panjangnya tergerai bagai sutra, berkilauan dalam cahaya bulan. Laila ingin berbicara, tetapi suaranya tercekat. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh perasaan, lalu tersenyum. "Laila." Suaranya lembut seperti angin berbisik. "Apa yang terjadi?" Laila akhirnya bisa bersuara, meskipun tubuhnya masih gemetar. Siapa kau sebenarnya?" Wanita itu berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangannya, membelai pipi Laila dengan lembut. "Aku adalah ibumu, Nak," katanya dengan suara yang penuh kehangatan. "Aku telah lama menantikan saat ini." Dunia Laila seolah berhenti berputar. "Ibu," bisiknya, suaranya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Wanita itu mengangguk, air mata menggenang di sudut matanya. 20 tahun lalu, aku dikutuk oleh seorang penyihir jahat. Ia mengubahku menjadi seekor kucing dan mengambil segalanya dariku, keluargaku, hidupku, dan kebahagiaanku." Suaranya bergetar penuh emosi. "Aku mencoba mencari cara untuk kembali, tetapi kutukan itu terlalu kuat. Hingga akhirnya, takdir membawaku kembali padamu. Anakku." Air mata mengalir di pipi Laila. Ia jatuh berlutut, hatinya terasa penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan, kehilangan, kerinduan, kebahagiaan, dan keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibunya, yang selama ini ia pikir telah tiada, ternyata selalu ada di sisinya, dalam wujud kucing berbulu emas. Laila masih berlutut di tepi danau, hatinya terasa remuk dalam kebingungan dan kesedihan. Bagaimana mungkin kucing berbulu emas yang selama ini ia rawat ternyata adalah ibunya? Kenapa semua ini terjadi? "Ibu, bagaimana bisa kau dikutuk?" Suaranya bergetar, air mata mengalir tanpa bisa ia hentikan. Wanita dengan gaun emas itu, ibunya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ia menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. 20 tahun lalu, aku dan ayahmu hidup bahagia.
Kami adalah keluarga kecil yang sederhana, tapi penuh cinta. Ia tersenyum samar, lalu wajahnya berubah sedih. Namun, ada satu orang yang membenci kebahagiaan kami, seorang penyihir jahat bernama Nerza. Laila mendengar nama itu dengan ngeri. Ia pernah mendengar cerita rakyat tentang Nerza, penyihir kejam yang dikenal suka mengutuk orang-orang tanpa belas kasihan. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara lirih. Ibunya melanjutkan dengan tatapan kosong, seolah kembali ke masa lalu yang kelam. "Nerza mencintai ayahmu. Ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Namun, ayahmu hanya mencintaiku." Suaranya melemah, dipenuhi luka lama yang kembali terbuka. Dalam kemarahannya, Nerza bersumpah akan menghancurkan keluargaku. Ia menunggu saat yang tepat, dan ketika aku sedang bersamamu yang masih bayi, ia datang. Laila menelan ludah, perasaannya berkecamuk. "Dia mengutukmu," bisiknya. "Ya," ibunya mengangguk. "Ia ingin aku menderita. Ia ingin aku kehilangan segalanya, termasuk kau. Maka, dengan kekuatan jahatnya, ia mengutukku menjadi seekor kucing dan membuat semua orang lupa siapa aku." Suaranya bergetar. "Saat aku berubah, aku masih bisa melihatmu, mendengar tangisanmu, tapi aku tidak bisa menggendongmu, tidak bisa menenangkanmu, dan itu adalah penderitaan terburuk bagiku sebagai seorang ibu." Laila terisak, membayangkan ibunya yang tidak berdaya dalam tubuh seekor kucing, tidak bisa menyentuh atau menenangkan bayi kecilnya yang menangis tanpa henti. "Lalu, ayah?" tanyanya, takut mendengar jawabannya. Ibunya menunduk, matanya dipenuhi duka. "Ayahmu melawan. Ia mencoba melindungi kita, tetapi Nerza terlalu kuat. Ia tidak hanya mengutukku, tetapi juga membunuh ayahmu." Laila merasa seakan dunianya runtuh. Ayahnya terbunuh? Selama ini ia pikir kedua orang tuanya meninggalkannya karena takdir yang kejam. Tapi ternyata, ayahnya dibunuh dan ibunya dikutuk. Ia mengepalkan tangannya, kemarahan membara di dadanya. "Nerza, di mana dia sekarang?" Suaranya bergetar oleh emosi. Ibunya menatapnya dengan mata penuh peringatan. "Dia masih ada di luar sana, Laila. Dan jika ia tahu aku telah kembali ke wujud asliku, ia tidak akan tinggal diam." Hati Laila dipenuhi campuran rasa takut dan keberanian. Penyihir itu telah menghancurkan keluarganya, tetapi kini ia memiliki kesempatan untuk menghadapi kebenaran dan mungkin membalas dendam. Tapi sebelum ia bisa berbicara, tiba-tiba angin bertiup kencang. Suara tawa mengerikan bergema di hutan, membuat bulu kuduk Laila berdiri. "Hahaha, betapa mengharukannya reuni ini," suara itu dingin, penuh ejekan. Dari dalam kegelapan, sosok tinggi berbalut jubah hitam muncul. Mata merahnya menyala seperti berapi, dan senyumnya mengerikan. "Nerza," bisik ibunya, wajahnya pucat. Laila menatap penyihir jahat itu dengan tatapan penuh kebencian. Inilah sosok yang telah menghancurkan hidupnya, memisahkannya dari orang tuanya, dan membuatnya hidup menderita. Malam yang sunyi kini dipenuhi ketegangan. Pertemuan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari pertempuran yang belum selesai. Nerza berdiri di depan Laila dan ibunya, senyumnya penuh kesombongan. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," katanya dengan nada dingin. "Tapi aku tak pernah menyangka kau akan menemukan jalan kembali ke wujud aslimu, Saila." Laila menoleh ke ibunya, matanya membelalak. "Saila." Nama itu terasa asing di telinganya, tapi sekaligus terasa begitu dekat. Itu adalah nama ibunya sebelum ia dikutuk. Nerza melangkah mendekat, jubah hitamnya melayang-layang tertiup angin. "Aku telah menghancurkan keluargamu sekali," bisiknya, "dan aku bisa melakukannya lagi." Ia mengangkat tangannya,
dan dari telapak tangannya muncul bola cahaya ungu yang berputar-putar seperti pusaran kegelapan. Laila langsung berdiri di depan ibunya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya lagi," teriaknya. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang mendidih dalam dadanya. Ia sudah kehilangan ibunya sekali, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Nereza tertawa, suara tawanya menggema di seluruh hutan. "Oh, betapa mengharukannya. Tapi apa yang bisa dilakukan gadis kecil sepertimu melawanku?" Bola energi di tangannya semakin membesar, dan dalam sekejap, ia meluncurkannya ke arah Laila. Dalam sepersekian detik, sesuatu terjadi. Sebelum bola energi itu mengenai tubuh Laila, sebuah cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Cahaya itu hangat, lembut, dan penuh cinta, seperti pelukan seorang ibu yang telah lama dirindukannya. "Laila." Suara ibunya terdengar bergetar, dan ketika Laila menoleh, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Ibunya bersinar terang, matanya berkilau seperti matahari, dan di sekelilingnya terbentuk lingkaran cahaya yang begitu kuat. "Kutukan ini tidak bisa bertahan di hadapan cinta yang sejati," kata ibunya dengan suara penuh keteguhan. "Aku telah menghabiskan 20 tahun dalam penderitaan, dan aku tidak akan membiarkanmu merenggut putriku lagi." Nereza berusaha melawan dengan kekuatannya, tapi semakin ia menyerang, semakin kuat cahaya keemasan itu. Perlahan-lahan, kekuatan gelapnya mulai melemah, dan tubuhnya mulai bergetar. "Tidak, ini tidak mungkin," jeritnya. Ia berusaha mengucapkan mantra baru, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya langsung menghilang dalam udara, seolah ditelan oleh kekuatan yang lebih besar dari sihirnya sendiri. "Kutukan yang dibuat dari kebencian tidak akan pernah bisa menang melawan cinta yang sejati," bisik Saila, memegang tangan Laila erat-erat. "Dan cinta seorang ibu adalah yang paling kuat di dunia ini." Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyelimuti Nereza, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya perlahan menghilang, larut dalam pusaran cahaya yang terus berputar hingga akhirnya lenyap tak bersisa. Hutan kembali sunyi, hanya suara desiran angin yang terdengar. Laila menoleh ke ibunya, air mata mengalir deras di pipinya. "Ibu." Suaranya bergetar. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, bagaimana ia bisa mengungkapkan semua perasaannya yang telah lama terpendam. Saila tersenyum, mengusap rambut Laila dengan penuh kasih. "Aku di sini, Nak," bisiknya. "Aku selalu ada di sisimu." Laila menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan ibunya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Kutukan telah dipatahkan, dan cinta akhirnya menang. Angin malam berhembus lembut di hutan yang kini terasa lebih terang dan hangat. Cahaya bulan memantulkan bayangan di permukaan danau, tetapi tidak ada lagi kegelapan atau rasa takut yang mengintai. Kutukan telah berakhir. Nereza telah musnah, dan kini hanya ada kedamaian yang tersisa. Laila masih dalam pelukan ibunya, Saila, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. "Aku masih tidak percaya, semuanya sudah berakhir," bisik Laila, suaranya bergetar oleh campuran kelegaan dan kebahagiaan. Ia menatap ibunya, seolah takut jika semua ini hanyalah mimpi yang akan hilang saat ia membuka mata. Saila tersenyum, mengusap rambut putrinya dengan penuh kasih. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi, Laila," katanya lembut. "Aku berjanji." Malam itu, mereka pulang ke rumah kecil yang dulu hanya dihuni oleh Laila seorang diri. Namun kini, rumah itu tidak lagi terasa sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laila memiliki seseorang yang benar-benar menyayanginya. Tidak ada lagi hari-hari di mana ia harus menangis sendirian dalam gelap,
tidak ada lagi rasa lapar yang harus ia tahan, dan tidak ada lagi tatapan hina dari orang-orang desa yang menganggapnya sebatang kara. Keesokan paginya, kabar tentang lenyapnya Nerza menyebar ke seluruh desa. Orang-orang terkejut, namun sekaligus merasa lega. Penyihir yang selama ini menebarkan ketakutan telah musnah, dan dengan itu, kejahatan yang mengintai desa mereka pun sirna. Ketika mereka mengetahui bahwa Laila kini tinggal bersama ibunya, seorang wanita yang dulu dikutuk menjadi kucing berbulu emas, banyak yang datang meminta maaf. "Kami tidak tahu penderitaan yang kau alami, Laila," kata seorang wanita tua yang dulu pernah mengusirnya saat ia meminta makanan. "Kami telah bersikap jahat padamu." Laila hanya tersenyum kecil. Dulu, ia mungkin akan merasa sakit hati dan marah, tetapi kini, kebenciannya telah hilang. Ia sudah mendapatkan kembali yang terpenting dalam hidupnya, ibunya. "Aku tidak ingin menyimpan dendam," katanya dengan suara lembut. "Yang penting, aku tidak sendirian lagi." Saila bangga melihat putrinya tumbuh menjadi gadis yang penuh kebaikan hati, meski dunia telah memperlakukannya dengan begitu kejam. Hari-hari berlalu, dan keajaiban pun terus terjadi. Laila dan ibunya tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga keberkahan yang luar biasa. Saila, yang dulunya dikutuk, ternyata masih memiliki sebagian dari kekuatannya yang dulu. Dengan sihirnya yang kini murni dan tanpa kebencian, ia bisa membantu desa yang dulu miskin menjadi makmur. Tanaman-tanaman yang sebelumnya layu kini tumbuh subur. Air sungai yang dulunya kotor menjadi jernih kembali, dan ladang-ladang yang dulu tandus berubah menjadi lahan yang penuh dengan hasil panen. Desa itu berubah menjadi tempat yang indah, penuh kehidupan. "Ini bukan hanya untuk kita," kata Saila saat ia dan Laila berdiri di bukit kecil, melihat desa dari kejauhan. "Tetapi untuk semua orang yang pernah menderita sepertimu, Nak." Kini, Laila tidak hanya bahagia, ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak lagi gadis yatim piatu yang miskin dan terbuang. Ia adalah putri dari wanita yang penuh cinta dan kekuatan. Ia adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengalahkan kutukan sekejam apapun. Setiap malam, ia duduk di bawah bintang-bintang bersama ibunya, berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang penuh harapan. "Apa kau bahagia sekarang?" tanya Saila suatu malam. Laila menatap ibunya, senyuman hangat menghiasi wajahnya. "Lebih dari yang pernah kubayangkan," jawabnya. Dan dengan itu, mereka pun hidup bahagia selamanya. Cerita tentang Laila dan ibunya yang terpisah oleh kutukan ini, pada akhirnya mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Bahwa meskipun kita dihantui oleh kesulitan dan penderitaan, ada harapan yang tak pernah padam. Dalam setiap tantangan, di setiap kesulitan, ada kekuatan untuk bangkit dan berubah. Laila, yang dulu hanya gadis miskin yatim piatu, tidak pernah menyerah pada takdir yang tampaknya tak berpihak padanya. Ia terus berjuang, tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan. Cinta, kebaikan hati, dan keteguhan hati menjadi kunci bagi Laila untuk meraih kebahagiaan dan mengalahkan segala rintangan dalam hidupnya. Pesan utama yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa kekuatan cinta, terutama cinta seorang ibu, adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Tak peduli seberapa beratnya dunia memperlakukan kita, jika kita memiliki cinta yang tulus, kita bisa menghadapinya dengan penuh keberanian. Kisah Laila mengingatkan kita bahwa kekuatan cinta tidak hanya bisa mengubah hidup kita, tetapi juga bisa mengubah dunia di sekitar kita. Bahkan dalam keadaan yang paling suram, cinta bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan yang gelap. Kita juga belajar bahwa keberanian untuk menghadapi masa lalu dan menghadapi kenyataan adalah langkah pertama menuju perubahan. Laila tidak takut menghadapi kebenaran tentang dirinya, ibunya, atau tentang masa lalu yang penuh luka.
Sebaliknya, ia memilih untuk menerima dan melangkah maju, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ini adalah pesan penting, jangan biarkan masa lalu mengendalikan hidup kita. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk memaafkan, belajar, dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tak ada yang lebih berharga daripada memiliki seseorang yang benar-benar kita cintai dan yang mencintai kita dengan tulus. Laila yang dulu merasa sendirian, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati ketika ia kembali bersama ibunya. Ini bukan hanya tentang kekayaan atau kemewahan, melainkan tentang memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang yang kita sayangi, yang akan mendukung kita dalam suka dan duka. Seperti yang kita lihat dalam kisah ini, Laila mungkin mulai dengan segala keterbatasan, tetapi pada akhirnya ia menemukan kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan lebih bermakna daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Jadi, jangan pernah menyerah pada kehidupan, dan ingatlah selalu untuk mencintai diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang kita hadapi, kita bisa melaluinya jika kita memiliki hati yang penuh cinta dan tekad untuk bertahan. Laila mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Kita adalah pembentuk takdir kita sendiri, dan kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita, apapun keadaan kita saat ini. Sebelum kita akhiri cerita indah ini, saya ingin mengingatkan Anda semua untuk memberikan like jika Anda menyukai cerita ini dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Setiap dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan membawa lebih banyak cerita yang bisa memberi inspirasi. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, bagikan juga kepada teman-teman dan keluarga Anda, karena siapa tahu mereka juga membutuhkan kisah yang penuh harapan dan kekuatan ini untuk menyemangati perjalanan hidup mereka. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang diberikan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Laila dan ibunya, dan semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk menemukan kebahagiaan, dan tak ada yang tidak mungkin jika kita percaya pada kekuatan cinta dan keberanian kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, karena seringkali kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Salam hangat dari kami.